Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat senantiasa. Pastilah keadaan kita semakin sehat, semakin dipenuhi oleh sukacita yang dari Roh Kudus. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita kembali bertemu pada saat ini di channel YouTube Prahelia Pane dan kita mengucap syukur kepada kita Tuhan kita yang begitu baik, begitu setia bagi kehidupan kita yang kita tahu, kita imani sampai hari ini dia masih menyertai hidup kita. Baik saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini saya kembali ingin men-sharekan kebenaran firman Tuhan di pagi yang indah ini, yaitu yang berbicara tentang berkat dari kesetiaan. Ya, kesetiaan itu dari kata dasar setia. Kalau kita memperhatikan dalam pengertian umum itu berbicara tentang bagaimana kehidupan seseorang tetap setia walaupun harus menghadapi begitu banyak tantangan, rintangan, dan begitu berat satu pekerjaan. Tapi di situ tuntutan atau yang dituntut dari dalam kehidupannya adalah kesetiaannya. Demikian juga kalau kita memperhatikan dalam kamus bahasa Indonesia, kesetiaan itu atau setia itu diartikan tetap berpegang teguh pada pendiriannya dan juga tetap berpegang teguh pada suatu perjanjian. Ini biasanya kalau sepasang suami istri yang sudah mengikat dalam pernikahan lalu mengambil satu yang namanya ikrar, yaitu berbicara tentang kesetiaan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin dulu kita pernah menonton sebuah film ya, yaitu tentang kesetiaan seekor anjing yang bernama Michiko. Ini katanya kisah nyata yang difilmkan. Yang Michiko ini adalah seekor anjing yang setia kepada tuannya. Ini kejadian ini terjadi di negara Jepang. Jadi tuannya ini seorang dokter dan dokter ini memiliki seekor anjing. Dan seekor anjing si Michiko ini begitu setia kepada tuannya. Entah bagaimana ceritanya, entah apa yang terjadi, si tuannya ini atau si dokter ini mengalami yang namanya kematian. Tetapi seekor anjing ini tidaklah paham, tidaklah mengerti, yang dia tahu dia tetap setia kepada tuannya. Nah, ada satu keterangan yang mengatakan si seekor anjing ini dia tetap setia walaupun tuannya sudah dikubur, dia tetap setia menunggu atau menanti-nantikan tuannya yang seperti biasanya kalau tuannya pulang menyapa dia. Dan itu dikatakan selama 9 tahun. Dia begitu setia kepada tuannya, menanti-nantikan tuannya. Dan singkat cerita, seekor anjing ini juga mati, lalu dibangunlah atau dibuatlah sebuah patung untuk memperingati si ekor anjing ini. Pasti ini mengarah kepada yang namanya kesetiaan. Bapak, Ibu, atau saudaraku yang dikasih Tuhan, memang yang namanya kesetiaan itu perlu sekali. Penting sekali dalam kehidupan kita. Sebagaimana orang lain mengharapkan kesetiaan kita kepadanya, begitu juga kehidupan kita mengharapkan kesetiaannya kepada kita. Apalagi orang ini adalah orang-orang yang kita kasihi. Tapi ada satu firman Tuhan yang mengatakan seperti ini. Amsal 20 ayat yang ke-6 mengatakan, oh banyak orang yang mengaku dirinya baik, tapi orang yang setia, siapakah yang dapat menemukannya? Artinya betapa langkanya berbicara tentang orang-orang yang setia. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ini menjadi tanggung jawab kita, ya, ini menjadi satu tanggung jawab lah kalau mau dikatakan untuk membuktikan kalau kita adalah pribadi yang setia. Karena Alkitab juga berbicara tentang kesetiaan itu begitu jelas sekali dikatakan kepada orang-orang yang mau membaca firman Tuhan. Kalau kita juga mengingat kepada tokoh-tokoh kekristenan atau tokoh-tokoh orang Kristen, kita pasti mengingat yang namanya Bunda Teresa, kita mengingat yang namanya John Wesley, bagaimana tokoh-tokoh ini juga menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan dan membuktikan dalam pelayanannya. Bunda Teresa pernah mengatakan,
seperti ini. Aku dipanggil bukan untuk menjadi orang yang berhasil, tetapi untuk menjadi orang yang setia. Ini satu perkataan dan satu pesan yang luar biasa, saudaraku, yang kita dengar. Dan ini kita juga harus membuktikan kalau kita adalah pribadi yang setia. Sama juga dengan John Wesley, yaitu tokoh Kristen yang mendirikan gereja Metodis Indonesia. Di akhir hidupnya dia mengatakan yang terpenting di dalam kehidupan ini, Tuhan menyertai kita. Artinya dia mau mengatakan Tuhan itu setia kepada kita. Sehingga saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Apalagi kalau kita berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita itu Tuhan yang begitu setia dalam kehidupan kita. Dia setia kepada Bapa, itu yang dikatakan dalam kitab Ibrani. Dia juga setia kepada jemaat, itu yang dikatakan dalam kitab 2 Timotius. Bahkan kesetiaannya itu dibuktikan sampai dia mau mati, mau disalibkan di kayu salib. Karena kitab Filipi mengatakan dia taat sampai dihukum atau digantung di kayu salib. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, dari Tuhan kita sendiri sudah membuktikan dia adalah pribadi yang setia bagi kita yang mau percaya kepadanya. Dan kita juga harus membuktikan kehidupan kita adalah pribadi yang setia kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita tahu walaupun ini gampang sepertinya untuk dikatakan, tetapi untuk dijalani ini membutuhkan harga yang begitu besar yang harus kita bayar. Dan ada hal-hal yang menguji kesetiaan kita di dalam kehidupan ini. Yaitu yang pertama dunia ini, yang kedua adalah masalah, dan yang ketiga adalah waktu. Ketiga hal ini menjadi satu ujian bagi kita yang harus kita hadapi supaya kita tetap membuktikan kalau kita adalah pribadi yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, kalau sesama kita manusia kepada orang yang kita kasihi, kita bisa membuktikan kesetiaan kita. Ini sesuatu yang luar biasa bagi mereka. Apalagi kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah membuktikan kepada kita kesetiaannya yang begitu luar biasa. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap percaya bahwa dia adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Tuhan yang memiliki rancangan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan sampai akhir hidup kita, kita buktikan kalau kita adalah pribadi yang setia. Seperti satu pujian yang mengatakan, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati tetap setia. Dan di dalam kitab Wahyu dikatakan ada mahkota yang disediakan bagi orang yang setia kepadanya. Itu dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10. Mahkota itu diberikan kepada orang yang setia sampai mati. Mari kita buktikan kita adalah pribadi yang setia, baik kepada pasangan kita, kepada orang-orang yang kita kasihi, dan juga terutama kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Inilah share firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada kita di pagi yang indah ini. Mari kita buktikan bahwa kita adalah pribadi yang setia. Saya menutupnya dengan satu perkataan seperti ini, saudara yang kasih Tuhan, bahwa orang yang setia sampai mati atau orang yang setia sampai akhir itu dikatakan bagaikan prajurit yang pulang dari peperangan dengan kemenangan. Amin, saudara yang kasih Tuhan, kita membuktikannya. Percayalah Tuhan pasti menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk kita tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi bagi kita semua, salam sejahtera dan selamat beraktivitas. Hari ini kita akan kembali mengerjakan, bahkan mungkin sudah ada yang mengerjakan aktivitasnya. Kiranya Tuhan melindungi, menyertai dan memberkati kita semua. Haleluya, shalom.